Jadi informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 ini terakhir diperbaharui tanggal 28 Juli 2021 pukul 13.10 waktu Jakarta. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian syarat keberangkatan untuk wilayah PPKM level 4 untuk seluruh penerbangan. Jadi ini updatean terbaru guys, anak di bawah 12 tahun. Untuk kalian yang ingin tahu informasi lengkapnya agar nantinya di bandara kalian tidak terhambat untuk melakukan penerbangan, langsung aja tonton video ini sampai selesai. Stay tune terus guys. Jadi informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 ini terakhir diperbaharui tanggal 28 Juli 2021 pukul 13.10 waktu Jakarta. Jadi informasi ini aku dapat dari situs resminya Garuda Indonesia guys. Tetapi informasi ini bukan untuk Garuda saja, bisa untuk seluruh maskapai penerbangan seperti Batik Air, Wings Air, Lion Air, Citylink, Sriwijaya Air, Nam Air, AirAsia, dan untuk seluruh maskapai penerbangan di wilayah PPKM level 4. Di sini kita bisa langsung lihat untuk informasinya, persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan. Penerbangan domestik selama periode PPKM. Peraturan di bawah ini adalah persyaratan dokumen untuk penerbangan domestik pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM berlaku sejak tanggal 26 Juli 2021 hingga pemberitahuan selanjutnya. Jadi kita nggak tahu guys, ini PPKM-nya apakah selesai sampai tanggal 2 Agustus ataupun diperpanjang lagi. Kemudian kita lihat untuk perhatian, hasil tes negatif COVID-19 wajib diterbitkan oleh fasilitas layanan kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI, dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem e-hak oleh Fasyankes terkait. Lihat daftarnya di sini, kita lihat di sini. Jadi sebelum kalian melakukan PCR, kalian harus cek dulu laboratorium atau Vaskes yang sudah terafiliasi ke Menkes RI di kota kalian. Kalian bisa ketik di sini nama kota kalian guys. Kemudian kalian daftar di aplikasi e-hak Indonesia. Di sini aku ada buat videonya. Yang ini sebelum tes PCR wajib daftar online di aplikasi e-hak Indonesia. Nanti aku taruh linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung klik untuk tonton tata cara daftar di aplikasi e-hak Indonesia. Sehingga bisa sesuai dengan aturan yang ini bahwa hasil tes diupload ke sistem e-hak oleh Fasyankes terkait. Kemudian kalian bisa lihat tabel di sini guys untuk rute penerbangan, kemudian kartu vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama, kemudian hasil negatif tes COVID-19, waktu sejak pengambilan sampel. Jadi ini bukan waktu sejak terbitnya surat ya guys ya, waktu sejak pengambilan sampel. Jadi sebelum informasi ini waktu sejak surat hasil PCR-nya keluar 2 kali 24 jam, tetapi untuk yang terupdate ini waktu sejak pengambilan sampel. Untuk rapid test PCR dan untuk rapid test antigen ini semuanya waktu sejak pengambilan sampel guys. Kemudian kita lihat untuk persyaratan tambahan. Kita langsung ke informasinya untuk PPKM level 4. Di sini dari atau ke, jadi dari atau menuju Balikpapan, Banjarbaru, Batam, Bengkulu, Berau, Jambi, Jayapura, Kupang, Lombok, Makassar, Merauke, Mimika, Palembang, Palu, Pekanbaru, Samarinda, Tanjung Pinang, Tanjung Pandan atau di Belitung. Ini semuanya wajib vaksin minimal dosis pertama. Kemudian PCR-nya 2 kali 24 jam waktu sejak pengambilan sampel, bukan waktu sejak surat diterbitkan. Kemudian untuk rapid antigen ini tidak berlaku guys. Kemudian dari atau ke Pulau Jawa, ini vaksin dosis pertamanya wajib. Kemudian PCR-nya 2 kali 24 jam waktu sejak pengambilan sampel. Antigennya tidak berlaku. Khusus keberangkatan dari Semarang, hasil tes wajib diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang direkomendasikan Dinas Kesehatan Semarang yang dapat diakses di sini. Kita klik di sini. Jadi ini ada 2, antigen dan PCR. Untuk yang PCR kalian bisa klik yang sheet PCR. Untuk kalian yang dari Semarang, kalian harus datang ke Vaskes yang ada di tabel ini guys. Nanti aku taruh linknya di deskripsi. Kemudian tambahan untuk kalian dari atau ke Pulau Jawa, jika kalian itu dari Jakarta ataupun kalian itu masuk Jakarta ataupun kalian transit di Jakarta, semuanya yang ada Jakartanya itu kalian lihat
lihat di sini guys, daftar pulau di Jawa, daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi Jakarta itu masuk dalam Pulau Jawa. Jadi untuk kalian yang dari Jakarta menuju Jakarta ataupun transit di Jakarta, itu semuanya mengikuti aturan ini. Wajib vaksin dosis pertama, kemudian PCR 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Kemudian di sini dari atau ke Pulau Bali, di sini wajib vaksin dosis pertama, PCR-nya 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Antigen tidak berlaku. Surat keterangan hasil negatif PCR harus dilengkapi dengan barcode QR kode yang diterbitkan fasilitas kesehatan terkait. Jadi untuk hasilnya nanti seperti ini guys, ada barcode atau QR kode di hasil swab PCR-nya seperti permintaan ini. Kemudian WNA yang berangkat dari Bali dengan tujuan internasional melalui penerbangan domestik dan transit tidak lebih dari 24 jam di bandara transit tidak wajib menunjukkan kartu vaksinasi. Penumpang yang pernah terpapar COVID-19 3 bulan terakhir dapat membawa surat keterangan penyintas COVID-19 sebagai referensi tidak dapat vaksin. Jadi kalau kalian 3 bulan terakhir terkena COVID-19, kalian bisa pakai surat keterangan dari dokter spesialis paru-paru. Kemudian di sini peserta vaksin di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali tidak dapat terbang di hari yang sama dengan vaksinasi. Kemudian untuk di PPKM level 4 selanjutnya, ini ada ke Sorong, ini wajib vaksin, PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Penduduk yang bukan domisili KTP Papua Barat wajib mendapatkan surat izin perjalanan dari tim Satgas COVID-19 Kota Sorong dengan menghubungi nomor berikut: Rodni Sasabone di 0821 8371 3543. Kemudian di sini ke Maroke, ini wajib vaksin, kemudian PCR-nya 2 kali 24 jam, antigen tidak berlaku. Dari Maroke, ini wajib vaksin, PCR 2 kali 24 jam, antigennya mengikuti syarat tujuan. Kemudian ke Tarakan, ini ke Tarakannya wajib vaksin, kemudian PCR-nya 2 kali 24 jam, antigennya mengikuti syarat tujuan. Akan dilakukan tes PCR atau rapid antigen pada saat kedatangan oleh Satgas COVID-19 dengan biaya ditanggung penumpang. Kita langsung ke PPKM level 1 atau level 2. Di sini kalian lihat dari atau ke Aceh. Aceh itu masuk level 2. Ini tidak wajib vaksin, tapi tetap pakai PCR maksimal 2 kali 24 jam. Antigen tidak berlaku atau antigen tidak bisa guys. Kemudian di sini hal-hal yang perlu diperhatikan. Hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Lihat daftarnya di sini. Ini yang tadi kita lihat hasilnya. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem e-hak oleh Fasyankes terkait. Jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan KKP setempat. Kemudian yang ketiga, semua penumpang harus mengisi e-hak yang bisa ditemukan di sini. Kita klik di sini guys. Jadi kalian harus isi kartu kewaspadaan kesehatan ini. Aku ada pernah buat videonya untuk tata cara pengisian aplikasi e-hak Indonesia. Itu di sini. Cara isi e-hak Indonesia terbaru 2021. Nanti aku taruh linknya di deskripsi supaya kalian bisa langsung tonton cara daftar e-hak Indonesia. Kemudian yang keempat, penumpang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Jadi untuk yang di bawah 18 tahun ini tetap wajib vaksin dan juga PCR. Kemudian penumpang berusia di bawah 12 tahun sementara dibatasi perjalanannya. Jadi untuk anak di bawah 12 tahun ini selama PPKM benar-benar dilarang berangkat tanpa ada pengecualian sama sekali. Jadi untuk anak di bawah 12 tahun disarankan untuk ditunda keberangkatannya sampai PPKM selesai. Kemudian penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter spesialis dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan yang hasil negatif PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. Ini contohnya, misalkan kalian punya riwayat penyakit jantung, kalian tidak bisa divaksin, kalian bisa minta surat keterangan dari dokter spesialis jantung. Ataupun misalkan kalian pernah terpapar COVID-19 3 bulan terakhir, kalian belum bisa divaksin, kalian bisa minta surat keterangan dari dokter spesialis paru-paru. Seperti itu guys contohnya. Kemudian penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan dengan menghubungi kantor cabang Garuda Indonesia setempat. Ini
untuk yang kantor Garuda, kalau misalkan kalian pembelian tiketnya di Garuda, tetapi jika kalian pembelian tiketnya di maskapai yang lain seperti Lion Air, Batik Air, Wings Air, Citylink, Sriwijaya Air, ataupun Nam Air, kalian ke maskapai tempat pembelian tiket itu guys. Jadi harus ke bandaranya. Misalkan di kota kalian hasil PCR-nya baru bisa terbit 3 hari, ataupun hasil PCR-nya baru bisa terbit 2 hari. Sedangkan untuk ketentuannya di sini 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Jadi ini nggak bisa guys, karena untuk standarnya hasil PCR biasanya keluar 1 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Kemudian yang ke-8, penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar, tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Jadi ini otoritas dari KKP bandara setempat, karena ada beberapa kota yang memang di tempat tersebut tidak ada vaskes yang bisa melayani PCR. Kemudian yang ke-9, penumpang dengan penerbangan domestik transit tidak keluar bandara atau tidak ganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Oke guys, jadi itu tadi informasi aku untuk syarat keberangkatan di wilayah PPKM level 4 untuk seluruh penerbangan maskapai rute domestik. Semoga informasi yang aku share ke kalian ini bermanfaat, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat guys, di channel YouTube aku ini banyak membahas tentang informasi penerbangan. Dan pastikan kalian juga sudah subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng, karena aku bakalan sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar travel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.